Ya, oke. Kita mulai. Ya, oke. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di materi terakhir ya. Kalau minggu kemarin Anda mencoba algoritma bubble sort ya, bubble sort. Di minggu ini kita bahas yang namanya insertion sort ya. Anda bisa lihat materinya di di LMS. Kita bahas algoritmanya seperti apa. Ya, jadi ini materi terakhir yang akan kita bahas di semester ini. Bagaimana kita men-sorting, mengurutkan data, apakah dari kecil ke besar atau besar ke kecil, ya, berdasarkan algoritma tertentu. Ya, jadi kalau di sini nanti Anda bisa membandingkan metode atau algoritma yang kemarin kita bahas, yaitu bubble sort dengan insertion sort. Jadi Anda bisa membandingkan nanti kira-kira lebih cepat mana, lebih sedikit mana perbandingannya, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini saya bahas aja di di PDF-nya. Ya, oke. Jadi di sini algoritma insertion sort adalah pertama kita akan bagi data menjadi data sorted data ya. Ya, ada namanya sorted data, ada yang namanya ya, ada namanya sorted data, ada namanya unsorted data. Ya, nanti kita lihat kenapa ini dikatakan sebagai algoritma insert. Nanti seperti algoritma yang kemarin ada namanya looping ya, ada namanya looping. Ya, ada looping. Jadi di sini kalau kita punya 1 2 3 4 5 6, ada 6 data ya, maka nanti loopingnya adalah 5 looping gitu ya, ada 5 looping. Cuma nanti Anda bisa lihat perbedaan antara jumlah perbandingan antara bubble sort dan insertion sort. Jadi nanti itu salah satu soal di UAS adalah saya minta Anda membandingkan antara bubble sort dan insertion sort gitu ya. Jadi kira-kira lebih cepat mana dengan alasannya. Itu ya, itu satu soal tuh udah keluar. Ya. Jadi misalnya kita punya 6 data seperti di sini. Kemudian nanti kita bagi data menjadi sorted data dan unsorted data. Ya, kemudian kita bahas di sini. Di looping pertama, ya di looping pertama akan diambil 2 data awal ya, akan diambil 2 data awal di sini ya. Kemudian menjadikan data paling akhir sebagai variabel temp ya. Kemudian yang menjadikan posisi di data kedua dia kosong. Ya. Oke. Oke, jadi di sini nanti ketika Anda mengerjakan algoritma ini, insertion sort ini, jadi yang pertama Anda lakukan adalah Anda membagi data menjadi sorted data dan unsorted data. Ya, jadi di sini ya, data pertama di looping pertama ini sebelum masuk looping pertama kita bagi data menjadi 2 bagian, yaitu apa tadi? Sorted data dan unsorted data. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya belum sorted ya, tapi langkah pertama kita bagi 2. Jadi di looping pertama ini, di looping pertama kita ambil 2 data ya. Jadi di looping pertama ambil berapa data? Ambil 2 data. Jadi di looping pertama ambil 2 data, yang paling kiri, 2 paling kiri kita bilang sorted data, akan kita jadikan sorted data. Kemudian yang sebelah kanan kita abaikan dulu. Itu ya. Nah, berikutnya di sini nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas langsung aja ya, langsung langsung nanya gitu ya. Nah, jadi di sini masih ada looping pertama. Nah, kemudian di sini kita ingat kita ambil berapa data? Kita ambil 2 data. Berarti kalau kita ambil 2 data, berarti jumlah perbandingannya adalah hanya ada 1 perbandingan ya. Tapi yang kita bandingkan yang mana? Yang kita bandingkan adalah kenapa ke sini? Yang kita bandingkan adalah jadi tadi
dua data awal ini, yang paling kanan kita jadikan apa? Kita jadikan tem gitu ya, yang akan kita bandingkan ya. Yang akan kita bandingkan ya. Jadi di sini bedanya sama bubble sort adalah kita partisi menjadi beberapa bagian dulu ya. Ibaratnya ini sebentar agak ramai ya. Yang siapa? Oke deh, saya lanjut aja ya. Masih kedengeran ya? Ada gemerisik. Oke ya, jadi kita ambil dua data awal di sini. Kemudian data paling kanan kita bilang itu adalah tem ya. Jadi si data paling kanan ini kita bilang tem, maka di sini data keduanya kosong ya. Data keduanya adalah kosong ya. Jadi di looping 1 perbandingan 1 ya, di looping 1 perbandingan 1 ini kita bandingkan data tem di sini dengan data pertama ya, dengan data pertama ya. Ini berarti koma ya. Dengan data pertama. Nah, di sini data temnya adalah 4 dan data pertamanya ini berapa? 5 ya. Data pertamanya ada 5. Nah, di sini algoritmanya adalah kita bandingkan ya, kita bandingkan apakah data pertama itu lebih besar dari data tem ya. Karena kita pengen bikin supaya yang paling kanan itu adalah data paling besar ya. Jadi di sini di looping pertama perbandingan 1, temnya tadi kita ambil data paling kanan di sorted data yang kita urutkan, kemudian kita bandingkan data pertama. Ya, data pertama kita bandingkan dengan tem data, kemudian kita lihat apakah data pertama itu lebih besar dari data tem. Ya, jika data pertama lebih besar dari tem, maka kita insert data pertama ya ke data kedua yang kosong. Ya, jadi kalau 5 di sini kita bandingkan dengan ya, 5 kita bandingkan dengan 4 ya. Kita lihat apakah 5 lebih besar daripada 4. Nah, di sini 5 apakah lebih besar daripada 4? Lebih besar ya. Karena 5 lebih besar daripada 4, maka si 5 ini kita masukkan ke data yang kosong di sini, data kedua. Gitu ya. Nah, si tem ini sebenarnya dia akan membandingkan dengan data berikutnya di sini. Tapi karena data berikutnya kosong, maka si tem ini otomatis ya seperti yang saya tuliskan di sini. Ya, jadi prosesnya adalah di looping 1 perbandingan 1, si data pertama ini masuk ke data kedua, data tem ini masuk ke data pertama. Ya, maka ini adalah hasil dari looping pertama. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sudah kelihatan bahwa di sini sudah urut ya. 4 itu lebih kecil daripada 5, maka di sini sudah sorted data gitu ya. Di sini sudah urut gitu ya. Ya. Maka itu adalah hasil dari looping pertama. Jadi looping pertama kan hanya ada 2 data, maka kita hanya membandingkan berapa kali? Membandingkan hanya satu kali. Nah, sampai sini oke? Kecepatan Pak enggak? Mbak Husna mau bertanya? Mbak Husna? Oh, Pak, cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya masuk ke looping kedua ya. Kita masuk ke looping kedua. Jadi looping kedua adalah melanjutkan dari looping pertama, tapi sekarang kita ambil data yang ketiga gitu ya. Jadi kalau tadi di sini kita punya 2 data sudah sorted, maka sekarang kita ambil 3 data di sini ya. Ini akan kita urutkan. Ya, maksudnya ini akan kita urutkan. Mekanismenya sama seperti tadi ya, mekanismenya sama seperti tadi. Ya. Oke, harus dihapus ya. Notif iris. Oke ya, jadi sekarang kita bahas di mana? Di looping yang kedua. Kita lihat di sini. Looping kedua itu ada berapa datanya? Looping kedua kita akan mengurutkan tiga data ya. 3 data. Berarti kalau ada 3 data ya, di sini kita ambil data yang ketiga ini sebagai tem. Ya, jadi harusnya kita membandingkan tem dengan data kedua
kemudian kita membandingkan tem dengan data pertama. Itu seharusnya. Jadi seharusnya di looping kedua itu ada berapa perbandingan? Ada 2 perbandingan. Ya, harusnya ya. Tapi di sini, di looping kedua ini, di perbandingan satu ini, kita bandingkan data tem dengan data kedua. Ya, data kedua kita bandingkan dengan data tem. Ya, sama kayak tadi. Apakah data kedua itu lebih besar daripada data tem? Nah, di sini lebih besar mana? Lebih besar tem ya. Lebih besar Ya. tem. Nah, karena lebih besar tem, maka di sini yang pertama adalah yang masuk. Jadi yang masuk ke mana dia? Ya, yang masuk ke data ketiga ini itu bukan data kedua, ya. Jadi ini untuk menunjukkan perbandingan ya, kita garis bawahi. Karena 5 itu tidak lebih besar daripada 10, maka si tem ini ya, si tem ini kita masukkan ke data yang ketiga. Nah, tapi kalau sudah sampai sini maka kita nggak perlu melakukan perbandingan kedua. Kenapa? Karena di sini sudah urut gitu ya. Jadi harusnya di looping kedua itu ada 2 perbandingan. Tapi karena kasusnya seperti ini, maka kita tidak perlu membandingkan semua perbandingan. Tapi kalau di bubble sort itu nggak bisa. Di bubble sort itu semuanya harus kita bandingkan. Kayak gitu ya. Maka itu bisa dikatakan bisa mempercepat. Anda bisa melakukan metode atau latihan yang kemarin ya aplikasinya dengan data yang sama dengan algoritma yang berbeda. Nanti Anda bandingkan apakah benar si insertion sort ini lebih cepat daripada bubble sort gitu ya. Nah, jadi looping kedua harusnya ada perbandingannya ada 2 kali, tapi karena di perbandingan satu itu temnya lebih besar daripada data kedua, maka kita tidak lanjutkan di perbandingan yang kedua ya. Oke. Ya, ya maka di sini kenapa? Bagaimana? Kita ada yang nggak kedengeran? Kedengeran ya? Mbak Silvi kedengeran? Kedengeran. Ya, oke. Ya, nggak kedengeran. Oke, good. Kita lanjut ya. Jadi di looping kedua harusnya ada berapa perbandingan? 2. Ada 2. Tapi di kasus di sini karena temnya itu lebih besar daripada data kedua, maka langsung ibaratnya kita tidak lanjutkan perbandingannya. Ya, jadi di sini di looping kedua ini perbandingan 1 kita bandingkan data tem dengan data kedua. Jika data kedua lebih besar daripada data tem, maka kedua akan kita insertkan di data ketiga. Jika tidak, maka berarti data tem adalah data terbesar dari ketiga data ini. Maka kita tidak perlu membandingkan dengan data yang lain. Dan kita bisa tempatkan data tem di data ketiga. Ya. Jadi ketika kita bandingkan saya ulang dikit ya, kita bandingkan data kedua dengan tem dan ternyata tem lebih besar, maka si data kedua nggak perlu masuk ke sini. Yang masuk ke sini adalah temnya, gitu ya. Jadi temnya masuk ke sini, ya. Maka itu udah selesai. Maka sekarang kita punya 4, 5, sama 10. Jadi 4, 5, 10 itu sudah dalam posisi urut, ya. Jadi di sini kalau kita mau lihat hasilnya adalah seperti ini, ya. Ini adalah hasil dari looping kedua perbandingan 1, ya. Kita tidak perlu melakukan perbandingan kedua. Oke, selanjutnya di looping ketiga kita tambahkan lagi satu data di sorted data seperti ini ya. Jadi kita ambil lagi datanya ya. Di sini ada 3, kita tambahkan 1, berarti kita akan mengurutkan berapa data? 4 data. Maka sekarang yang kita bandingkan adalah seperti ini 4, 5. Oke, 10 menit ya, 10 menit lagi ya. Nanti kalau tiba-tiba putus kayak minggu kemarin ya, saya sambung lagi di sesi yang beda. Paling 5 menitan ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang berarti masuk ke looping ketiga. Oke, sekarang kita lihat dulu looping ketiga. Looping ketiga ada berapa data yang mau kita urutkan? Data yang kita mau urutkan ada 4. Berarti di sini harusnya ada berapa perbandingan? Ada 3 ya. Dibandingkan dengan 10,
dibandingkan dengan 5 dibandingkan dengan 4. Ya, berarti di perbandingan 1, temnya kita bandingkan dengan berapa? Temnya kita bandingkan dengan 10. Lebih besar mana? Lebih besar 10. Karena lebih besar 10, maka 10 masuk ke sini. Ya, berarti ya dia masuk di yang kotak sini. Nah, nanti 10 yang di sini jadi kosong dia. Jadi di sini jadi 10, di sini jadi kosong. Jadi nanti hasilnya di looping 3 perbandingan 1 itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, jadi di sini ya si 10-nya geser ke kotak ya. Diinsert di sini dan kotaknya geser ke sebelah sini. Temnya tetap ya, temnya tetap ya. Jadi kita ingin menempatkan satu ini di mana? Menginsertkan satu itu di tempat yang pas gitu ya. Lebih tepatnya sih seperti itu. Ya, maka di sini kita masuk ke looping ketiga perbandingan yang kedua ya. Jadi di sini kalau kita hapuskan lagi ya, kita masuk di sini. Kita masuk di looping ketiga perbandingan kedua. Ya, looping ketiga perbandingan kedua. Di sini mana yang dibandingkan itu pakai tanda bawah ya, pakai tanda saya tandai dengan garis bawah seperti ini. Nah, berarti di sini yang kita bandingkan siapa? Yang kita bandingkan adalah kita bandingkan tem dengan siapa? Dengan 5. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Maka si 5 masuk ke kotak, kotaknya geser ke sini, gitu ya. Maka hasil dari looping ketiga perbandingan 2 ini adalah seperti ini. Mana dia? Ah, ini dia ya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari looping ketiga perbandingan 2 ya. Si 5 pindah ke sini, kemudian kotaknya geser. Nah, di sini si temnya kita masuk ke looping ketiga perbandingan ketiga. Ini ibaratnya sama lah ya. Jadi sekarang kita bandingkan siapa? Tem 1 dengan data pertama 4. Yang garis bawah nih, jangan lupa garis bawah. Lebih besar mana? 4. Maka si 4 masuk ke data kedua, jadi 4 di sini. 1 atau yang kosong ini jadi yang data 4 ini kosong ya, jadi seperti ini. Nah, temnya ini kita bandingkan dengan data sebelumnya. Tapi karena data sebelumnya nggak ada, maka si tem kita masukkan di data yang pertama. Gitu ya. Nah, itu adalah hasil akhir dari looping ketiga perbandingan yang ketiga. Maka ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Mana hasilnya? Nah, ini dia ya. Maka ini hasil akhirnya nih. Hasil akhir dari mana? Dari looping ketiga. Nah, jadi looping ketiga dilihat. Di looping ketiga kita punya 4 data yang sudah urut. Ya, jadi looping ketiga kita punya data berapa? Punya 4 data yang sudah berurut. Ya. Oke. Nanti kalau tiba-tiba putus, nanti saya share-nya ke Sylvia sama siapa biasanya? Sukma ya. Sukma ada nggak Sukma? Sukma belum kelihatan. Ya, kita lanjut ke berapa sekarang? Di looping yang keempat ya. Di looping yang keempat. Ya, berarti di sini kita punya berapa data? Kita punya 5 data. Kita punya 5 data. Jadi kalau looping keempat kita punya 5 data ya. Ini yang sorted-nya, ini yang unsorted-nya. Berarti ada berapa perbandingan? Di looping berapa sekarang? Ya, 4 ya. Looping 4 ya. Looping 4 ada berapa data? Ada 5 ya. Kalau ada 5 data berarti ada berapa perbandingan? 4 ya. Oke, Rina. Ya, di looping keempat di sini ya, di looping keempat perbandingan 1. Ya, kita lihat di sini temnya adalah 6. Ini temnya ya, ini adalah temnya. Kita bandingkan dengan data yang keempat. Apakah 10 lebih besar daripada 6? Lebih besar. Lebih besar. Maka si 10 kita taruh di sini, kemudian kotaknya kita letakkan di sininya, gitu ya. Maka hasil dari looping keempat perbandingan 1
itu adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil dari apa tadi? Looping keempat perbandingan 1 ya. Ya, kita masuk looping keempat perbandingan 2 ya. Apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah tem dengan 5. Lebih besar mana? 6. 6 ya. Karena si temnya lebih besar daripada 6, maka 5 kita tidak berikan ke data yang ke-4. Tapi siapa? Tapi tem kita masukkan ke 6 ya. Jadi tadinya harusnya ada 4 perbandingan ya, tapi karena di perbandingan 2 ini sudah urut, maka itu kita nggak lanjutkan di perbandingan 3 dan di perbandingan 4. Idenya seperti itu. Jadi ini ibaratnya lebih cepat daripada bubble sort gitu ya. Oke, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, ini ada hasilnya ya. Ini tadi karena 6-nya tidak lebih besar daripada 5, maka 6-nya di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk di looping yang terakhir ya. Looping yang terakhir adalah looping kelima ya. Looping kelima, kita ambil berapa data? Kita ambil 6 data. Kita ambil 6 data seperti ini. Ya, maka sekarang kita urutkan di looping kelima ini. Di looping kelima ini ada berapa data yang mau kita urutkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa perbandingan seharusnya? 5. Ada 5 ya, ada 5. Jadi nanti di looping 5 perbandingan 1, kita bandingkan tem 2 dengan siapa? Dengan 10. Lebih besar mana? Lebih besar 10. Karena lebih besar daripada 10, maka 10-nya kita pindahkan di sini, kotak kosongnya kita geser ke sini ya. Itu adalah apa namanya? Looping kelima perbandingan 1. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya. Maka di looping 5 perbandingan 2, apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan kita garis bawahi ya. Kita bandingkan tem 2 dengan 6. Lebih besar mana? 6. 6. Karena 6 lebih besar, maka 6 kita geser ke kanan. Kotaknya kita geser ke kiri ya. Maka itu adalah hasil dari perbandingan kedua. Kita masuk di perbandingan ketiga. Perbandingan 3 berarti yang kita bandingkan adalah tem 2 dengan 5. dengan data yang ketiga. Lebih besar mana? Lebih besar data 5. ketiga. Ya, karena 5 lebih besar kita geser lagi 5. Temnya kita bandingkan dengan 2 gitu ya. Di ini nyari posisi yang pas gitu ya. Ya, udah. Berarti ini hasilnya. Si 5 kita geser ke sini. Kemudian kotak kita geser ke kirinya. Ya, kita masuk ke looping 5 perbandingan 4. Ya, di sini apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah tem dengan data yang kedua. Lebih besar mana? Lebih besar 4. Kedua, maka 4 masuk ke sini, kotaknya geser ke sini. Itu adalah hasil dari perbandingan 4. Ya, ini Sukmawati baru masuk. Ya, oke, dah. Selanjutnya kita masuk di looping 5 perbandingan 5. Nah, ini kita dapatkan kasus di mana perbandingannya itu sampai akhir ya. Jadi si 2 ini sampai pada posisi kita membandingkannya perbandingan ke berapa? Perbandingan ke 5 ya. Oke, jadi di sini si tem ini kita bandingkan dengan data yang pertama. Lebih besar mana? Lebih besar tem. Lebih besar tem. Maka bukan 1 yang masuk tapi siapa? Tapi si 2-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka di sini kita sudah dapatkan urutan dari data pertama sampai data